Bayangkan dunia di mana setiap ketukan layar terasa seperti serangan terhadap ketenangan batin kita. Kita hidup di era di mana informasi datang lebih cepat daripada kemampuan otak kita untuk memprosesnya secara sehat. Setiap notifikasi adalah undangan tak terlihat untuk membandingkan hidup kita dengan versi terbaik orang lain yang seringkali semu. Seolah-olah kita terjebak dalam pusaran tanpa henti yang perlahan menghisap energi mental kita setiap harinya. Namun di tengah hiruk-pikuk ini, ada sebuah jangkar kuno yang bisa menyelamatkan kita dari tenggelam. Hari ini, kita akan mempelajari bagaimana ajaran stoicisme membantu kita tetap tegak dan tenang di tengah badai digital yang tak kunjung reda. Pernahkah Anda merasa cemas hanya karena melihat pencapaian teman di Instagram atau merasa kurang berharga karena unggahan Anda sepi apresiasi? Itu adalah pemicu konflik batin yang paling umum di zaman modern ini. Sebuah perang tanpa senjata yang terjadi di dalam pikiran kita sendiri. Kita telah menyerahkan kunci kebahagiaan kita kepada algoritma dan penilaian orang asing yang bahkan tidak mengenal kita secara pribadi. Konflik ini bukanlah tentang teknologinya, melainkan tentang bagaimana kita membiarkan teknologi tersebut mendikte harga diri kita. Kita merasa tertinggal, terasing, dan selalu merasa kurang, meskipun kita sudah berusaha maksimal. Inilah titik di mana kegelisahan digital mulai merusak kesehatan mental kita secara perlahan tapi pasti. Stoikisme hadir bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai alat tempur untuk menghadapi realitas ini dengan kepala dingin. Filosofi dari Yunani dan Romawi kuno ini mengajarkan bahwa penderitaan kita bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara kita memandangnya. Bayangkan Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang harus menghadapi wabah dan perang, namun tetap menjaga kedamaian hatinya. Jika prinsip-prinsip ini bisa menjaga kewarasan seorang kaisar di tengah kekacauan kekaisaran, maka ia tentu bisa menjaga kewarasan kita di tengah notifikasi TikTok. Mari kita menyelam lebih dalam ke dalam teknik-teknik praktis yang bisa langsung Anda terapkan hari ini juga. Ini adalah awal dari perjalanan Anda menuju kedaulatan diri yang sejati. Prinsip pertama dan yang paling fundamental dalam stoikisme adalah dikotomi kendali. Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf, mengajarkan bahwa hal terpenting dalam hidup adalah membedakan apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Di dunia media sosial, jumlah like, komentar orang lain, dan algoritma sepenuhnya berada di luar kendali kita. Namun, reaksi kita terhadap hal-hal tersebut, durasi waktu yang kita habiskan untuk scrolling, dan kepada siapa kita memberikan perhatian adalah hal yang sepenuhnya bisa kita kontrol. Dengan memahami perbedaan ini, kita berhenti membuang-buang energi untuk hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Fokuslah pada internal, dan biarkan eksternal berjalan sebagaimana mestinya tanpa mengganggu kedamaian Anda. Seringkali kita terjebak dalam pencarian validasi eksternal yang tak ada habisnya, seolah nilai diri kita ditentukan oleh angka layar. Kaum Stoik menyebut ini sebagai budak opini orang lain, sebuah posisi yang sangat rapuh bagi kesehatan mental. Jika kebahagiaan Anda bergantung pada pujian orang asing, maka kesedihan Anda pun akan bergantung pada hinaan mereka. Teknik stoikisme mengajak kita untuk membangun benteng batin atau inner citadel, sebuah ruang di mana harga diri kita berdiri kokoh di atas karakter dan integritas diri kita sendiri. Anda tidak menjadi lebih baik karena dipuji dan tidak menjadi buruk karena dihina. Ingatlah bahwa satu-satunya tepuk tangan yang benar-benar berarti adalah kepuasan dari hati nurani Anda sendiri setelah melakukan hal yang benar. Mari kita bicara tentang FOMO atau Fear of Missing Out, ketakutan akan tertinggal tren yang membuat kita terus-menerus mengecek ponsel. Stoikisme menawarkan penawar bernama premeditatio malorum, yaitu teknik membayangkan hal terburuk yang bisa terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi jika Anda tertinggal tren terbaru atau tidak tahu gosip terkini? Jawabannya adalah hampir tidak ada dampak nyata pada kualitas hidup Anda. Dengan menyadari bahwa tertinggal di dunia digital bukanlah sebuah bencana, kecemasan Anda akan mulai memudar secara perlahan. Anda akan menyadari bahwa justru dengan ketinggalan hal-hal yang tidak relevan, Anda mendapatkan waktu lebih banyak untuk hal-hal yang benar-benar bermakna dalam hidup nyata. Salah satu racun terbesar media sosial adalah perbandingan sosial yang konstan, di mana kita membandingkan belakang layar kita dengan cuplikan terbaik orang lain. Kita melihat liburan mewah mereka dan merasa hidup kita membosankan, padahal kita hanya melihat 1% dari realitas mereka.
Stoikisme mengajarkan kita untuk berlatih rasa syukur dan fokus pada perjalanan kita sendiri tanpa menoleh ke kanan atau ke kiri. Ingatlah kata-kata Seneca, kita menderita lebih sering dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Rasa tidak puas yang Anda rasakan seringkali hanyalah konstruksi pikiran yang terpicu oleh gambar yang sudah difilter sedemikian rupa. Fokuslah pada kemajuan diri Anda hari ini dibanding diri Anda kemarin, bukan dibanding layar ponsel Anda. Teknik selanjutnya adalah view from above, atau melihat dari ketinggian untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Bayangkan Anda terbang tinggi meninggalkan bumi, melihat kota Anda, negara Anda, hingga seluruh planet ini tampak kecil di alam semesta yang luas. Dari perspektif ini, apakah sebuah komentar negatif di unggahan Anda masih terasa begitu menyakitkan dan penting? Apakah persaingan jumlah pengikut masih terlihat krusial bagi eksistensi manusia? Teknik ini membantu kita menyadari betapa kecilnya masalah digital kita jika dibandingkan dengan luasnya kehidupan. Ini bukan untuk mengecilkan perasaan Anda, tapi untuk memberikan proporsi yang tepat, sehingga masalah kecil tidak lagi terasa seperti kiamat pribadi. Bagaimana cara menghadapi hate comments atau komentar jahat dengan cara stoik? Marcus Aurelius menulis dalam catatannya bahwa setiap pagi kita harus bersiap bertemu dengan orang yang suka ikut campur, tidak tahu berterima kasih, dan sombong. Mereka bertindak demikian karena mereka tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, atau mungkin mereka sendiri sedang menderita. Alih-alih membalas dengan kemarahan yang hanya akan merusak ketenangan Anda, cobalah untuk melihat mereka dengan rasa iba. Kemarahan mereka adalah cerminan dari kekacauan batin mereka, bukan cerminan dari nilai diri Anda. Dengan tidak memberikan reaksi, Anda telah memenangkan pertempuran tersebut sebelum dimulai, menjaga integritas batin Anda tetap utuh. Sekarang kita masuk ke bagian klimaks dari praktik ini, mengubah cara kita berinteraksi secara aktif. Media sosial dirancang untuk memicu dopamin, namun stoikisme mengajarkan kita untuk melatih askesis atau disiplin diri. Cobalah untuk menetapkan waktu tertentu di mana Anda benar-benar melepaskan diri dari segala perangkat digital. Ini bukan sekedar detox, tapi sebuah latihan untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda adalah tuan atas keinginan Anda, bukan budak dari notifikasi. Rasakan kegelisahan yang muncul saat Anda tidak memegang ponsel, dan amati perasaan itu tanpa menghakiminya. Disitulah kekuatan mental Anda sedang ditempa, di tengah keheningan yang mungkin awalnya terasa tidak nyaman, namun pada akhirnya sangat membebaskan. Klimaks dari perjuangan ini adalah saat Anda mulai merasa tidak lagi butuh untuk membuktikan apapun kepada siapapun di internet. Anda mengunggah sesuatu karena Anda ingin berbagi nilai, bukan karena Anda lapar akan pujian. Anda bisa melihat orang lain sukses tanpa merasa diri Anda gagal. Inilah yang disebut dengan kedaulatan mental, di mana filter kehidupan Anda bukan lagi filter kamera, melainkan kebijaksanaan. Anda mulai menyadari bahwa hidup yang indah tidak perlu didokumentasikan untuk menjadi nyata. Kebahagiaan yang sesungguhnya seringkali terjadi di saat-saat yang tidak sempat kita potret karena kita terlalu sibuk menikmatinya dengan seluruh panca indera kita. Penyelesaian dari konflik digital ini dimulai dengan adopsi konsep amor fati atau mencintai takdir. Ini termasuk menerima realitas bahwa kita hidup di zaman teknologi ini dan menggunakannya sebagai sarana latihan kebajikan. Alih-alih mengutuk algoritma, gunakanlah algoritma itu untuk belajar, menginspirasi, dan menyebarkan kebaikan. Jadilah pengguna yang sadar, yang memilih konten dengan teliti, layaknya memilih makanan sehat untuk tubuh. Jika media sosial adalah sebuah ruangan, pastikan Anda hanya mengundang orang-orang yang memberikan nilai positif ke dalam pikiran Anda. Dengan demikian, media sosial berubah dari medan perang menjadi taman pendidikan bagi jiwa Anda, selama Anda tetap memegang kendali penuh. Ketika Anda menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, Anda akan merasakan perubahan dalam kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Tidur Anda menjadi lebih nyenyak karena tidak ada lagi cahaya biru dan kecemasan yang menemani sebelum memejamkan mata. Fokus Anda meningkat, memungkinkan Anda untuk menyelesaikan pekerjaan atau hobi dengan lebih mendalam dan bermakna. Hubungan interpersonal Anda di dunia nyata pun menjadi lebih berkualitas karena Anda hadir sepenuhnya di sana,
bukan sekadar raga yang pikirannya melayang ke dunia maya. Kedamaian batin atau ataraksia bukan lagi sebuah konsep abstrak, melainkan kenyataan yang Anda rasakan setiap kali Anda memilih untuk tenang di tengah kebisingan digital. Ingatlah bahwa stoicisme tidak meminta Anda untuk menghapus semua akun media sosial Anda, kecuali jika itu memang perlu bagi Anda. Intinya adalah moderasi dan tujuan. Tanyakan pada diri sendiri sebelum membuka aplikasi. Apa tujuan saya melakukan ini? Apakah ini akan menambah kebajikan atau justru merusak ketenangan saya? Jika jawabannya tidak jelas, mungkin lebih baik letakkan ponsel Anda dan lakukan hal lain. Dengan memiliki niat yang jelas, Anda tidak akan lagi tersesat dalam labirin scrolling tanpa akhir. Anda menjadi arsitek bagi perhatian Anda sendiri, menjaga sumber daya paling berharga yang Anda miliki, yaitu waktu dan pikiran Anda. Dunia digital mungkin akan terus berubah. Algoritma akan semakin canggih dalam memikat perhatian kita. Namun, sifat dasar manusia tetaplah sama. Kita semua mendambakan koneksi, makna, dan kedamaian. Prinsip stoikisme yang sudah berusia ribuan tahun tetap relevan karena ia menyasar inti dari kemanusiaan kita. Jangan biarkan layar sekecil telapak tangan mendikte emosi Anda yang begitu luas. Anda jauh lebih besar dari sekadar profil digital. Anda adalah manusia dengan kapasitas luar biasa untuk berpikir, mencintai, dan menciptakan hal-hal nyata di dunia yang nyata pula. Mari kita kembalikan fokus kita pada apa yang benar-benar penting dalam jangka panjang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berlatih. Jangan berkecil hati jika Anda sesekali masih terjebak dalam lubang hitam media sosial. Kaum stoik juga tidak sempurna. Mereka adalah prokopton, atau orang yang terus berprogres. Yang penting adalah kesadaran untuk segera kembali ke jalur yang benar. Setiap kali Anda merasa cemas karena sebuah unggahan, jadikan itu sebagai pengingat untuk kembali ke prinsip dikotomi kendali. Semakin sering Anda berlatih, semakin kuat otot mental Anda. Dan pada akhirnya, Anda akan menyadari bahwa ketenangan yang Anda cari selama ini tidak ada di dalam ponsel Anda, melainkan tersimpan rapat di dalam diri Anda sendiri, menunggu untuk diaktifkan. Sebagai penutup, mari kita renungkan satu hal. Di akhir hidup nanti, kita tidak akan mengenang berapa banyak likes yang kita dapatkan, melainkan berapa banyak momen nyata yang kita jalani dengan penuh kesadaran. Media sosial adalah alat, bukan tuan. Gunakanlah ia untuk memperkaya hidup, bukan untuk menggantikan hidup. Dengan stoikisme sebagai kompas, Anda bisa berlayar di samudra informasi ini tanpa takut tenggelam. Tetaplah menjadi pribadi yang tangguh, yang nilai dirinya berasal dari dalam, dan yang ketenangannya tidak bisa diganggu oleh tren apapun yang sedang lewat. Selamat menemukan kembali kedamaian Anda di dunia yang tak pernah berhenti bicara. Pesan moral dari perjalanan kita hari ini sederhana namun mendalam. Kebahagiaan sejati adalah kemandirian dari hal-hal eksternal. Jangan biarkan teknologi yang seharusnya memudahkan hidup justru membebani jiwa Anda. Latihlah pikiran Anda untuk menjadi tempat perlindungan yang paling aman. Dengan mempraktikkan stoicisme, Anda bukan hanya menjaga kesehatan mental, tetapi juga membangun karakter yang tahan banting terhadap segala badai kehidupan di masa depan. Anda memiliki kekuatan untuk memilih reaksi Anda, dan itulah kebebasan yang paling hakiki bagi setiap manusia. Jadilah cahaya bagi diri sendiri di tengah kegelapan dunia digital yang seringkali menyesatkan. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk belajar bersama hari ini. Jika video ini memberikan perspektif baru bagi Anda, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang terdekat yang mungkin juga sedang berjuang melawan tekanan media sosial. Mari kita bangun komunitas yang lebih sadar dan lebih tenang di ruang digital ini. Setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju kesehatan mental yang lebih baik adalah kemenangan besar bagi diri Anda. Sampai jumpa di perjalanan pengembangan diri selanjutnya. Tetap bijak, tetap tenang, dan tetaplah menjadi penguasa atas pikiran Anda sendiri dimanapun Anda berada. Sebelum Anda kembali ke aktivitas Anda, pastikan untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Klik like jika Anda merasa video ini bermanfaat, dan tuliskan di kolom komentar. Teknik stoik mana yang paling ingin Anda coba hari ini? Saya sangat ingin mendengar pendapat dan pengalaman Anda. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan update terbaru dari kami.
Ingat, Koto ada di tangan Anda, termasuk kontrol untuk menutup video ini dan mulai menikmati dunia nyata sekarang juga. Sampai jumpa!